adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa membangun ibadah Patuen pada sore hari ini yang dilaksanakan di keluarga Ibu Suroso. Dan saat ini yang akan melayani ibadah Patuen pada sore hari ini yaitu Bapak Penatua Hari Agus Suparjo. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita memulai ibadah pada saat ini, kami persilakan Ibu Suroso untuk menyampaikan satu kata atau prakata pada saat ini. Monggo Bu Suroso keaturaken. Bapak, Ibu, dan cucu-cucuku, selamat sore, salam. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu di sini akan membangun ibadah Patuen pada petang hari ini. Kami mohon dukungan doa Bapak Ibu supaya kami tetap dikuatkan iman, diberi kesehatan, masih bisa ngemsi, ngomong cucu. Dan kami serahkan juga anak cucu kami yang sekolahnya meskipun daring, biar semangat, mohon campur tangan Tuhan. Sekian, terima kasih. Kami serahkan kepada Bapak Pelayan. Terima kasih Ibu Suroso yang telah memberikan tempat bagi kami untuk menyelenggarakan ibadat online pada saat ini, ibadat keluarga yang bersama-sama kita lakukan dengan keluarga kita masing-masing karena pada saat ini masih dalam situasi pandemi COVID dan kita bersyukur boleh menyelenggarakan ibadah bersama-sama pada saat ini dan ibadat keluarga saat ini merupakan persiapan cawisan perjamuan kudus pembangunan GKJW gereja kita. Dan pada saat ini marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita menghadap Tuhan. Marilah kita meneduhkan di dalam doa. Mari kita ibadat kita pada saat ini bersama keluarga kita masing-masing kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan karyanya dan kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas kami sekalian. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengawali ibadah kita dengan sukacita, kita memuji dengan kidung jemaat nomor 344. Ingat akan nama Yesus. Akan nama Yesus, yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang kekal. Nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu.
bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Ibu dan saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita meneduhkan hati kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur Tuhan di saat ini bersama-sama keluarga kami masing-masing boleh berkumpul di dalam persekutuan ibadah keluarga. Sekalipun Tuhan di dalam suasana COVID pandemi 19, yang penyebaran virus yang merebak dunia saat ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk rindu akan kasih-Mu melalui ibadah keluarga saat ini. Tuhan, kami rindu kepadamu. Kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadikan terang di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadikan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan kami. Bersama-sama Tuhan hendak kami hayati. Sebelum kami menghayatinya Tuhan, kami datang kepadamu dengan kelemahan kami, dengan kekurangan kami. Kami Tuhan manusia yang cacat dan celah, penuh kesalahan dan dosa, baik dosa terhadap sesama kami maupun di hadapan. Kiranya Tuhan ampuni kami dan layakkan kami ya Tuhan pada saat ini membangun persekutuan kami serta bersama-sama untuk menghayati akan firman-Mu. Kiranya curahkan akan kuasa Roh Kudus-Mu bagi setiap kami yang beribadah ini ya Tuhan, sehingga firman yang kami bersama-sama dengar boleh menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami, dan kami boleh menghayatinya seturut dengan kehendak-Mu. Dan hamba-Mu yang Tuhan pakai di dalam pelayanan saat ini, Tuhan kiranya urapi dengan kuasa-Mu, biar kehendak Tuhan nyatakan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada ibadah keluarga saat ini diambil dari Kitab Kejadian 46 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 34. Bacaan firman Tuhan pada ibadah keluarga saat ini diambil dari Kitab Kejadian 46 ayatnya 28 sampai dengan 34. Dan pembacaan firman kita saat ini akan dibacakan oleh Saudara Satria. Kami persilakan. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian 46 ayat 28 sampai 34. Yakub pindah ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang dari Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen.
mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Fir'aun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil, mereka sekarang baik maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Amin. Terima kasih untuk Mas Satria yang telah membaca dalam renungan firman Tuhan pada malam ini. Demikian pembacaan firman. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan hidup akan firman Tuhan. Dan mari kita sambut firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, kita memuji melalui Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan selang terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan selang terus. Tetap tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, renungan kita pada ibadah keluarga kita sore ini kita beri judul penyertaan dan pertolongan hidup kita merupakan bukti akan kasih setia Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita semuanya tentu sudah pernah mengalami suatu kepergian. Kita kepergian waktu sebelum ada corona itu mungkin sering ke pantai atau tempat wisata. Paling tidak kita bepergian ke suatu tempat untuk jalan-jalan, menghilangkan suasana biar tidak jenuh
tentunya kita semua pernah mengalaminya. Tapi semua peristiwa yang kita alami di tengah-tengah perjalanan tentunya membawakan pengalaman hidup. Ada yang dalam perjalanannya itu mengalami hal yang menyenangkan, ada yang mungkin membuat rasa tidak nyaman karena mungkin jalan macet atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Demikian juga perjalanan Yakub bersama keluarganya juga mengalami hal yang demikian. Keluarga Yakub keluarga Yakub tidak selalu menjumpai keadaan yang bahagia dan yang menyenangkan. Di tengah-tengah keluarga Yakub yang begitu besar akan keturunan dan keluarganya, yang sesuai dengan bacaan sebelumnya kita lihat bahwa ada keturunan dari istri Lea, dari Bilha, Sipa, dan Rahel, yang kurang lebih sampai 70 keturunan. Dan tentunya di dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga Yakub banyak hal yang membuat perbedaan antara karena kita berada di tengah-tengah keluarga yang besar ini. Saya mungkin merupakan kasih sayang dari Yakub yang satu dengan yang lain berbeda. Hal inilah yang terjadi di keluarga Yakub, sehingga terjadilah keadaan situasi yang tidak menyenangkan. Karena di tengah-tengah keluarga Yakub ada hal kehidupan yang membuat iri, dengki itu terjadi di tengah-tengahnya, sehingga menjadikan suasana tidak nyaman. Dan hal ini terjadi pada Yusuf, bahwa saudara-saudaranya itu tidak senang akan Yusuf di tengah-tengah keluarganya, karena Yusuf adalah orang yang kasih, menurut saudara-saudaranya adalah yang dikasih oleh Yakub yang lebih, sehingga timbullah rasa ini. Dan bahkan niat jahat di dalam pikiran saudaranya menjadikan keinginan untuk membunuh Yakub, menyingkirkan Yakub, hingga menyingkirkan Yusuf, sehingga Yusuf dibuang ke lubang sumur. Dan tentunya kita mengenal sejarah Yusuf, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi dengan peristiwa ini, akhirnya Yakub mengalami kesedihan, larut dalam kesedihan, dan keluarga ini memprihatinkan. Tetapi Yakub adalah bapa yang setia dan tegar di dalam menghadapi kehidupan. Oleh karena itu Tuhan tidak tega, tidak meninggalkan kehidupan Yakub ini larut dalam kesedihannya. Sehingga Tuhan memberikan pertolongan, merencanakan akan rencana yang indah bagi Yakub. Tuhan merencanakan pertolongan dan merancang mendamaikan akan keluarga Yakub melalui Yusuf. Dan yang sudah telah dinyatakan melalui firman-Nya di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan firman ini Tuhan nyatakan bagi keluarga Yakub melalui Yusuf yang sebelumnya dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Tetapi proses kehidupan yang Tuhan nyatakan melalui Yusuf, Tuhan ubahkan dalam penderitaan Yusuf menjadikan sukacita. Sehingga Yusuf menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Dan tentunya ketika saudara-saudaranya dan Yakub mendengar, merupakan berita yang sukacita, dan Yakub rindu ingin menjumpai Yusuf. Ya, Yakub dengan bersama keluarganya pergi ke Mesir, ingin berjumpa Yusuf yang menyuruh putranya yaitu Yehuda untuk menjumpai Yusuf lebih dulu. Dan akhirnya Yusuf juga menjumpai ayahnya di tempat yang telah dijanjikan, yaitu di Mesir, di Goshen, dan berjumpalah dengan ayah dan saudara-saudaranya. Dan tentu menjadikan hal yang sangat renyuh dan penuh kebahagiaan bagi Yakub berjumpa dengan anak yang dikasihnya, yang sudah dikira sudah tiada, tetapi dipertemukan dengan sukacita. Dan hal ini menjadikan teladan bagi kita dalam kehidupan kita, sering menjumpai keadaan yang seperti terjadi dalam keluarga Yakub, dan memberikan teladan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih yang dirasakan keluarga Yakub, kasih kesetiaan Allah juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Kesetiaan Allah kepada keluarga Yakub juga tidak ada bedanya dengan kesetiaan Allah kepada setiap kehidupan keluarga kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui renungan firman Tuhan malam ini, kita bersama-sama diajak untuk mempersiapkan hati kita dalam panggilan masuk dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW yang akan kita terima besok hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Kita bersama diajak supaya bisa bijaksana dalam menyelesaikan perkara setiap langkah kehidupan kita dengan sikap dasar kasih seturut dengan kehendak Allah. Kita saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan saling memberkati. Seperti yang telah diteladani oleh Yusuf bagi saudara-saudaranya. Supaya kita tidak masuk dalam keprihatinan di dalam menghadapi segala tantangan, situasi di dalam kehidupan kita saat ini, tetapi menjadi kehidupan semakin bertumbuh dewasa dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam menghadapi peristiwa tantangan hidup ini, baik suka dan duka, senantiasa kita mempunyai pengharapan. Percaya akan janji kasih setia Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi, Tuhan berkarya, punya rencana untuk mendatangkan kebaikan buat umat yang dikasihinya. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat
8. Dan firman Tuhan yang telah dinyatakan melalui Roma 8 ayat 28 bisa dibantu adik Lea untuk bisa membacakannya. Silakan. Pembacaan diambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih adik Lea yang telah membacakan firman Tuhan buat kita. Nah, Bapak Ibu, segala rencana karya Allah memang kadang tidak terpikir oleh pikiran manusia, tidak terselami oleh pikiran manusia. Tapi kasih setia Tuhan terhadap kehidupan kita tentunya yang terbaik Tuhan izinkan. Dan kita mungkin juga ingat akan sebuah lagu, mungkin Mbak Dini juga hafal, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin Mbak Dini akan sunyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Mbak Dini yang telah memberikan motivasi melalui pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu kita mantapkan langkah hidup kita dalam menjalani masa-masa sulit, tantangan kehidupan yang tidak menyenangkan, untuk semakin dekat dan berharap kepada Tuhan. Sehingga dengan hati yang tenang kita akan melihat dan merasakan akan pertolongan dan penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan percaya bahwa segala karya rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita sekali lagi mempersiapkan hati kita di dalam menerima panggilan perjamuan Kudus Pembangunan GKJW dengan hati bersyukur dan berserah kepadanya untuk semakin dekat hidup bersama Tuhan. Dan senantiasa kita akan melihat akan karya kuasa Allah yang agung dengan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Melalui kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan mempersembahkan pujian melalui Kidung Jemaat 408 1 dan 2. Kita pujikan Kidung Jemaat 408 1 dan 2 sambil kita mempersembahkan persembahan. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang
pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tergerak, dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menyatakan hati kita masuk dalam doa syafaat kita, dan kita akhiri bersama-sama dengan yang kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami. Mari kita terima kasih Tuhan akan firman yang bersama-sama telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadikan dasar kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Terlebih boleh menjadi bekal dalam mempersiapkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus pembangunan gereja. Kami mengucap syukur atas firman. Biarlah firman-Mu ini menjadikan hidup kami semakin dekat kepadamu dalam menghadapi dalam setiap pergumulan kehidupan kami di saat-saat situasi yang saat ini. Tuhan senantiasa menunjukkan akan penyertaan dan kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Dan kami meyakini Tuhan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, tentunya kami punya pengharapan bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kami yang jauh lebih baik dan yang telah Tuhan rancangkan. Sehingga Tuhan, apapun di dalam keadaan kami saat ini, kami menyerahkan dan berpengharapan kepada akan pertolongan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa di saat-saat situasi saat ini, Tuhan mengetahui keberadaan bangsa dan negara kami saat ini di tengah-tengah menghadapi COVID-19, virus corona yang merebak di dunia. Tuhan, kiranya berkenan campur tangan atas kuasa-Mu, atas bangsa dan negara kami di dalam mengatasi segala kesulitan di dalam menangani untuk menyelesaikan penyebaran virus ini. Kira Tuhan berkarya, Tuhan hadir menolong dan memberikan kuasa untuk usai dalam mengatasi pandemi COVID ini. Tuhan, kami berdoa setiap kehidupan kami, di tengah-tengah kesulitan kami karena berdampak COVID ini, baik kesulitan ekonomi, dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, Tuhan berkenan menopang, Tuhan berkenan hadir menyertai dan bersamai kami, sehingga Tuhan kuatkan di dalam kami menjalani kehidupan kami, dan kami merasakan akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami Tuhan mampukan di dalam menjalani kehidupan kami dan keberadaan kami dengan penuh yakin dan percaya akan kuasa dan pertolongan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini harus belajar di rumah karena keadaan COVID ini. Tuhan, kiranya berikan kekuatan, kesehatan bagi anak-anak kami. Berikan ya Tuhan kesabaran serta Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai dalam setiap kehidupan anak-anak kami.
sehingga Tuhan di dalam menjalani pendidikan sekolahnya terus berjalan turut program pendidikan yang telah diprogramkan oleh sekolah, dan mampukan anak-anak kami menjalani ini dengan sukacita. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu, Atius Bos, yang saat ini baik yang sakit maupun lemah tubuh, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, serta pengharapan, sehingga di dalam usianya yang senja dan keberadaannya saat ini, senantiasa Tuhan dekat dan melekat dalam kehidupannya, sehingga mempunyai pengharapan di dalam kehidupannya menjalani keberadaannya bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin dengan dekat kepadamu, hatinya ada ketenangan, ada suka. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa bagi gerejamu, khusus bagi jemaat Sukun, kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap keberadaan di dalam pelayanannya, sekalipun dalam program-program karena pandemi COVID ini tidak sesuai harapan jalan, tetapi Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan bagi gerejamu, sehingga semua yang terlibat di dalam pelayanan senantiasa boleh berkarya atas pelayanannya demi kemuliaan nama-Mu. Khusus berdoa bagi hambamu Bapak Pendeta Sinung Mawanto yang Tuhan menggembalakan jemaat-Mu di Sukun. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati akan kesehatannya, memberkati pelayanannya bersama keluarganya. Dan khusus Tuhan kami juga berdoa bagi para penatua diaken dan bagi badan pembantu, kiranya juga Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanannya. Semua demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami juga menyerahkan akan persembahan kami yang telah bersama-sama kami kumpulkan, yang menjadikan rasa syukur kami kepada-Mu. Sekalipun di saat-saat ini ya Tuhan, Tuhan ajar kami untuk bersyukur kepada-Mu di dalam segala hal, dalam keadaan. Senantiasa biarlah kami mengingat akan kasih, akan pertolongan-Mu, terlebih Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, sehingga rasa syukur kami semakin bertumbuh dan kami senantiasa penuh dengan sukacita di dalam menghadapi keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan kami, dan kami tidak mengakhiri jalannya ibadah keluarga kami pada malam hari, dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kuasa kasih Tuhan menyertai dan menuntun kehidupan kami untuk senantiasa menjalani kehidupan kami ini dengan penuh berharap dan dengan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Seperti Tuhan ajarkan, doa kepada kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dan marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan kita bersama-sama memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 401.
makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah lakuku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Berbantal batuku, mau rebah bagai musafir yang mulai lelah. Asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Kita akan memohon berkat Tuhan. Marilah kita satukan hati kita ke dalam saat berdoa. Kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan kasih-Nya. Biarlah Tuhan menolong dan membersamai kehidupan kami hari lepas hari. Kasih dan anugerah yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara saat ini dan selamanya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah bersama selesai, dan kami sampaikan kepada semua warga jemaat baik kelompok 1 sampai dengan 8 yang ada kerinduan bagi keluarga yang ingin berketempatan ibadah keluarga seperti saat ini di Broso. Nah, ini juga sekaligus memperkenalkan keadaan domisili warga kita jemaat yang mungkin belum mengenal seperti saat ini. Mungkin yang untuk Ibu Surosowati hanya khusus kelompok 4 yang hafal tempatnya dan beliaunya. Tapi untuk kelompok yang lain mungkin belum mengenal. Nah, mungkin di acara ibadah Patuen selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ada kerinduan ingin berketempatan, dipersilahkan untuk menghubungi sekretariat gereja. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.
Terima